Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Dari Papua saya ingin menyapa warga Jawa Barat. Saya dari Papua mengiri kepada pemimpin yang hari ini memimpin saudara-saudara di Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Saya melihat Kang Deddy ini punya cara memimpin yang berbeda, dan saya sangat menyukai kepemimpinan dan cara kerja Kang Deddy dalam proses membangun Jawa Barat. Orang Jawa Barat itu harusnya hari ini sangat bersyukur punya pemimpin yang merakyat, punya pemimpin yang jenius, punya pemimpin yang memikirkan masyarakat melebihi memikirkan kepribadiannya. Saya salut dengan Kang Deddy. Kang Deddy ini adalah contoh pemimpin yang harus kita contohi. Dan Kang Deddy ini adalah pemimpin yang berbeda dari pemimpin-pemimpin daerah lainnya. Beliau punya cara kerja yang sangat luar biasa. Dan sebagai orang Papua, saya juga ingin kalau bisa Kang Deddy bisa jadi gubernur di Papua. Tapi karena kami punya undang-undang otsus yang tidak memperbolehkan. Tapi kalau itu dibolehkan, Kang Deddy itu mungkin bisa cocok juga jadi gubernur di Papua, supaya Papua bisa maju. Mengapa masyarakat Papua yang satu ini begitu cinta juga dengan KDM? Hingga ia menginginkan KDM jadi gubernur di Papua. Salah satu faktornya karena KDM sebagai gubernur konten. Dengan adanya konten-konten KDM atau media sosial Kang Deddy Mulyadi, maka kinerjanya tersebar luas mulai dari Sabang hingga Merauke. Maka saya sarankan kepada pejabat-pejabat yang lain untuk ikut konten seperti Kang Deddy Mulyadi. Mengapa konten itu penting bagi para pejabat? Karena konten dalam bekerja merupakan CCTV yang mengawasi diri para pejabat sendiri. Yang semua masyarakatnya ingin tahu bahwa pemerintah yang telah kita gaji bersama apa yang diperbuat hari ini. KDM hari ini yang selalu diistilahkan sebagai gubernur konten, ternyata kontennya selaras dengan pekerjaannya. Bahwa KDM bukan konten kreator biasa, tetapi di balik kontennya itu, pekerjaannya juga tuntas. Dan tahukah kita, di masa modern seperti ini, video-video atau media itu sama seperti dengan buku. Maka orang-orang yang selalu mau hidup dan tidak akan pernah mati, biasanya ia menuliskan ide-ide dan pengetahuannya dalam lembaran-lembaran buku. Hari ini dengan dunia semakin modern, maka buku-buku yang selalu kita pegang biasanya terkesampingkan. Ide-ide hari ini biasanya disimpan di internet melalui video. Maka cara-cara itulah yang digunakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi pada dasarnya, ketika kita andaikan Indonesia ini adalah perusahaan besar, maka karyawannya itu adalah para pejabat dan bosnya adalah rakyat Indonesia. Di mana rakyat Indonesia yang memilih karyawan ataupun yang memilih pejabat. Nah, kita sebagai bos yang menggaji para karyawan setiap bulannya, tentu ingin tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Dan bagaimana kita tahu? Kalau tidak ada bukti konkret yang disampaikan. Kang Deddy Mulyadi dalam rapat-rapatnya dan juga semua statementnya hari ini dibuktikan. Salah satunya pencapaian terbesar di Jawa Barat hari ini adalah infrastruktur jalan. Di mana diyakini 1 tahun pemerintahan Kang Deddy Mulyadi, semua jalan provinsi itu pasti mulus atau lecir. Pertanyaannya, di mana kita bisa tahu dan bisa lihat? Kalau Kang Deddy Mulyadi sudah berkarya luar biasa, kalau tidak ada CCTV yang memantau, dan Kang Deddy Mulyadi sendiri, patut kita banggakan. Karena dengan adanya media sosial, maka CCTV selalu ada di dekatnya, sehingga semua masyarakat Jawa Barat tahu bahwa hari ini apa yang dilakukan KDM. Dan hari ini pula telah kelihatan hasil kerjanya. Salah satu statement KDM yang selaras dengan pekerjaannya di Jawa Barat hari ini. Supaya kita tidak berandai-andai dan tidak omong-omong, mari kita dengar statement Kang Deddy Mulyadi yang satu ini. Biarkan jalan raya terang dengan lampu PJU-nya. Biarkan gedung sate gelap karena dana listriknya dipotong 75%. Itu pilihan. Nggak ada masalah bagi saya. Yang penting rumah rakyat terang, gedung pejabat gelap. Tetapi di dalam kegelapan itu ada hati yang terang. Statement Kang Deddy Mulyadi yang telah dilontarkan itu bukan hanya semata-mata statement, tetapi itu betul-betul dipraktekkan dalam kinerjanya. Bahkan baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi sudah merampungkan satu jembatan yang telah menjadi salah satu jembatan ikonik yang ada di Jawa Barat. Yang sebelumnya jembatan itu ternyata bertahun-tahun terlunta-lunta dan mangkrak. Hari ini menjadi sebuah jembatan yang megah dan tentu akan mendongkrak perekonomian di sekitar jembatan itu. Karena di desa itu ternyata banyak daerah-daerah pariwisata. Yang dimana hari ini jembatan itu sendiri menjadi pariwisata karena banyak dikunjungi oleh warga-warga sekitar. Maka tak heran ketika orang Papua menginginkan KDM menjadi pemerintah ataupun gubernur di sana. Maka patutlah bersyukur dan berbangga bagi orang Jawa Barat. Thanks for watching this video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tahu dong Deddy Mulyadi? Tahu dong. Masa? Yang benar, tahu dari mana? Tahu lah orang. Kan orang sini? Kita kan warga Bekasi dulunya. Oh, dulunya warga Bekasi. Iya. Oh gitu. Tapi sekarang menetap di sini? Oh gitu. Sudah lama di sini? Baru 3 tahun. 3 tahun. Iya. Nah, suka sama Deddy Mulyadi nggak? Ya suka lah. Suka. Kan pemimpinnya Oh gitu. Siapa bilang bagus? ya saya sendiri yang bilang. Ah, pencitraan itu ada di Mulyadi, banyak pencitraan.
Enggak. Enggak ya? Enggak. Bener nih. Dia dari kontennya sih enggak. Enggak ya? Tulus dia ya? Oh. Kalau bisa mah pindah sini aja. Pindah kemana? Mau tukar-tukaran nih? Tukar-tukaran ke NTB ya? Iya. Oh, emang kalau gubernur NTB bagaimana? Iya, saya pernah jadi mulia di situ tuh udah lama dari dia apa namanya jadi bupati Purwakarta itu udah Iya. saya Betawi. Oh, sudah lama. Coba saya Sebenarnya udah dulu sebelum dia jadi Iya. gubernur juga kita tahu. coba saya mau cek nih sekarang nih. Siapa anak yang paling kecil di Mulyadi? Ini dia. Halo, benar pintar. Cuman kalau anaknya yang kecil saya kenal, anaknya yang baru nikah itu saya Maulana. Iya. Soalnya dia kan nggak pernah tampil di publik ya dulu. Jadi benar nih suka banget sama Deddy Mulyadi. Ya benar lah. Oh iya. bikin program berpikir dulu pakai logika. Bapak ini suka belusukan di kampung. Beda sama pejabat lain. Pejabat lain belusukan bagi-bagi duit. Bapak ini belusukan nyari duit. Program Bapak ini di Jawa Barat, siswa ke sekolah jalan kaki, bikin ribet saja. Soalnya nyari tempat parkir motor di luar sekolah susah. Makanya Bapak bikin program berpikir dulu pakai logika. Terima kasih, saya Samuel Suryadi. KDM tiba di Sumatera Utara. Kalau kemarin kan dia langsung ke bandara Aceh ya, karena kemarin dia memang base campnya ada di Aceh, tempat mereka berkumpul. Namun sekarang dia sudah berada di Bandara Sibolga dengan helikopternya, dengan pesawatnya dia menjangkau ke tempat-tempat penerimaan tempat pengungsian langsung. Jadi di sana beliau ini banyak sekali ternyata yang histeris memanggil-manggil KDM, bahkan ada yang berteriak memanggil seperti mau pingsan sepertinya ibu-ibu itu ya, ada yang bapak-bapak itu berteriak menangis semua. Ternyata di mana-mana banyak sekali pendukung KDM. Masya Allah, subhanallah KDM, semoga engkau sehat dan bahagia selalu. Jadi KDM ini langsung terjun langsung dari pesawat tersebut, dia membagi-bagikan kepada rakyat dengan menjangkau tempat-tempat yang tidak bisa terjangkau. Karena semuanya kan putus ya, akses-akses perjalanan menuju ke daerah-daerah terpencil itu terputus semua. Ada yang di balik bukit, ada yang di balik gunung, ada yang di seberang jembatan, ada yang di seberang lautan lumpur. Jadi bahkan sudah 8 hari ada yang belum menerima bantuan karena mereka ini berada di tempat pojok-pojok, di tempat seluruh antara daerah Sumatera ya yang terkena dampak tadi. Yang baik yang di Aceh, pokoknya dia membawa pesawat Susi Air tadi ada dua ya, ada dua pesawat. Jadi yang satu TNI membawanya ke arah masih di daerah Padang, yang satu ini sudah ke daerah Sibolga. Jadi dia berlabuh di daerah Sibolga ya, di Bandara Sibolga. Langsung berteriak, semua masyarakat antusias menyambutnya, bahkan lebih dari menyambut. Pokoknya saya tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata, penuh bangga saya melihatnya ya. Lebih dari menyambut seseorang siapa ya, sepertinya ya, karena bagai malaikat penolong beliau ini. Saya bukan terlalu tinggi meninggikan KDM, tapi memang kenyataannya pada saat rakyat butuh, pada saat manusia-manusia rakyat terkena musibah, datanglah dia bagai seorang malaikat yang membagikan rezeki. Mungkin malaikat memang memberikan rezeki terhadap tangannya, lalu tangannya menyalurkan ke arah orang-orang yang membutuhkan. Jadi di sana suasananya duka, namun di sana terjadilah suasana yang sukacita karena mereka berbahagia bertemu dengan KDM. Jadi keadaan sukacita berbalik ya menjadi keadaan sukacita ya, jadi duka menjadi suka semenjak adanya KDM datang ke sana. Subhanallah, masya Allah. Jadi KDM pergi ke sana ke Pulau Sumatera kita ini ya, dia membawa sukacita di tengah duka cita. Ini benar-benar ini suatu panutan ini. Masya Allah, subhanallah. Bukannya saya ingin terlalu membangga-banggakan, karena memang saya ngefans banget dari dulu sampai sekarang. Ternyata memang KDM tidak ada ubahnya, meskipun bukan rakyatnya sendiri. Kalau dia kan gubernur Jawa Barat, kalau dia kan yang di bawahnya yaitu Bandung, Jawa Barat ya, yang di sana warganya. Namun ternyata seluruh Indonesia sangat menyukai KDM. Masya Allah, subhanallah. Semoga makin sukses, yang pastinya sehat selalu ya Pak KDM, karena kinerjamu sungguh bagus ya, sungguh dinanti-nantikan oleh rakyat ya. Banyak sekali rakyat yang mencintaimu, terutama orang-orang yang sangat membutuhkan, karena engkau suka berbagi dan suka menolong orang lain. Pokoknya untuk hari ini saya bukan KDM saja yang menangis melihat antusias, bahkan melihat orang-orang yang menunggu kedatangannya. Saya yang sebagai penonton
malah menangis terharu ya, terharu. Namun saya bangga karena beliau ditunggu-tunggu oleh masyarakat sana. Kebetulan memang dia sengaja membawa 2 pesawat ya, 2 pesawat untuk membagi-bagikan beras maupun sembako, bahkan pakaian, pokoknya semua yang dibutuhkan masyarakat di sana langsung dia berikan ya. Tidak dalam 24 jam dia langsung berkeliling ya, sampai dia sendiri sudah katanya terlihat pucat dan terlihat letih, namun dia tetap semangat. Dia sendiri mengangkat karung-karung beras, mengangkat dus-dus Indomie, mengangkat pakaian-pakaian, langsung dia kasihkan di tangan-tangan orang yang berhak menerimanya. Sungguh mulia hatimu Pak KDM. Semoga sehat selalu dan semoga selalu di dalam lindungan Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.